Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama berbagai tutorial tentang pemanfaatan Google Form untuk membuat soal sekaligus melakukan pengaturan waktu mengerjakan soal sebelum soal tersebut dikerjakan oleh para siswa-siswa kita. Langsung saja kita mulai pada tahap pertama, yakni tahap pembuatan soal di aplikasi Google Form. Kita awali dengan membuka browser kita. Dalam hal ini kita pakai Google Chrome. Yang pertama, kita pastikan dulu, kita perhatikan pojok kanan atas ini, akun yang akan kita pakai untuk masuk ke Google Drive. Kenapa kita masuk ke Google Drive? Karena Google Form merupakan salah satu layanan aplikasi yang ada di Google Drive. Kita pastikan akun Google kita ini akan kita pakai untuk masuk ke Google Drive. Kita tuliskan di address bar ini alamat URL Google Drive, yaitu drive.google.com. Sekali lagi, drive.google.com, kemudian kita enter. Kita masuk ke halaman Google Drive. Kemudian kita akan membuat soal di Google Form. Terlebih dahulu kita klik icon plus dengan tulisan baru yang ada di pojok kiri atas ini. Kita klik. Kemudian kita geser ke bawah, kita pilih Google Form. Kita klik Google Form. Ini adalah halaman baru di Google Form. Di sini tertuliskan formulir tanpa judul. Langkah pertama, kita akan membuat judul pada form yang akan kita buat untuk membuat soal pada kali ini. Misalkan kita tuliskan judul soal kita ini adalah penilaian harian biologi kelas 12 IPA. Ini adalah judul soal yang sekaligus akan menjadi judul file Google Form yang ada di Google Drive. Kita perhatikan, ini masih tertulis formulir tanpa judul. Kalau kita klik, maka langsung berubah menjadi nama formulir atau nama lembar soal yang ada di Google Form yang barusan kita buat. Setelah kita menulis judul dari soal yang akan kita buat, terlebih dahulu kita akan memprioritaskan proses pengaturan atau setelan yang ada di lembar soal yang akan kita buat. Cara melakukan setelan atau pengaturan adalah sebagai berikut. Kita lihat ikon setelan, kemudian kita klik di sini. Nah, di sini ada di setelan ini ada 3 option pengaturan. Yang pertama umum, yang kedua presentasi, dan yang ketiga kuis. Kita mulai dari mengatur setelan umum. Ini ada kumpulan alamat email, kemudian ada batasi ke 1 tanggapan. Sementara kita kosongin karena biar siswa tidak terikat oleh email. Kemudian di sini ada responden, dapat edit setelan mengirimkan, kemudian lihat diagram ringkasan dan respon. Ini kita kasih checklist keduanya. Yang kedua adalah presentasi. Di sini ada tampilkan status progres, ada acak urutan pertanyaan. Biasanya ini selalu saya centang, karena kalau ini kita centang maka nanti urutan pertanyaan soal pada tiap-tiap siswa akan terjadi secara acak. Hal ini tentu saja sangat bermanfaat karena dengan teracaknya urutan pertanyaan pada tiap siswa menyebabkan siswa tidak mudah untuk bekerja sama dalam mengerjakan soal. Kemudian kita masuk pengaturan yang ketiga, yaitu kuis. Ini bagian pengaturan yang paling utama. Kita akan mengaktifkan setelan jadikan ini sebagai kuis. Kita aktifkan ini dengan menggeser ke kanan. Jadi nanti form yang akan kita buat untuk membuat soal sudah berubah atau berfungsi sebagai kuis. Kemudian ada opsi kuis. Di sini ada rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Jadi nanti ketika siswa sudah melakukan pengiriman jawaban atau submit, maka dengan sendirinya siswa bisa melihat capaian nilai yang dia peroleh. Kemudian pada bagian bawah ada
responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, kemudian jawaban yang benar, dan ada nilai poin. Kita lakukan centang secara menyeluruh pada poin, responden dapat melihat ini. Setelah pengaturan ini kita anggap cukup, maka kita klik simpan di bagian pojok kanan bawah. Kita klik simpan. Proses pengaturan sudah selesai. Sekarang kita masuk pada tahap memulai proses pembuatan soal. Sebelum kita melakukan proses pembuatan soal lebih lanjut, perlu saya jelaskan bahwa dalam proses pembuatan soal ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah cover soal, bagian yang kedua adalah identitas diri siswa, dan bagian yang ketiga adalah rumusan soal. Kita masuk ke bagian yang pertama, adalah bagian cover soal. Kita sudah menuliskan judul untuk cover soal kita ini, kemudian di bawahnya di sini ada deskripsi formulir. Deskripsi formulir ini bisa kita manfaatkan misalkan untuk memberikan suatu perhatian kepada siswa sebelum mengerjakan soal yang kita buat. Misalkan di sini kita tulis perhatian. Yang pertama misalkan berdoalah sebelum mengerjakan soal. Yang kedua, kerjakan soal dengan jujur dan mandiri misalkan. Kemudian yang ketiga, misalkan isilah data diri siswa dengan benar. Kemudian yang keempat, kirim jawaban atau dalam kurung submit ya, sebelum waktu mengerjakan berakhir. Karena kita pakai Google Form, biasanya kalau siswa mengirim jawaban ketika waktunya sudah habis, biasanya jawaban tersebut tidak terekam pada respon yang dimiliki oleh guru. Artinya dia sia-sia mengirim jawaban karena sudah tertolak oleh batasan waktu yang telah ditentukan. Setelah kita mengisi judul, membuat suatu kata-kata yang harus diperhatikan oleh siswa sebelum mengerjakan soal, kemudian di sini kita bisa membuat mempercantik cover kita ini dengan memberikan header atau tajuk ya. Ini di sini kita klik tadi sesuaikan tema. Kemudian di sini ada opsi tema. Ini ada header, kemudian kita pilih gambar. Dipilih header ini ada tema, ada unggah, ada foto ya. Kita bisa memilih misalkan dari tema ini sudah disediakan banyak sekali template atau dekorasi untuk cover soal kita ini. Kalau untuk unggah ini adalah kita cari misalkan kreasi-kreasi template yang dibuat oleh guru yang disimpan di komputernya, atau bisa juga lewat foto ya. Foto ini juga bisa kita jadikan header atau tajuk pada cover soal. Sementara kita pilih tema, saya pilih misalkan untuk soal saya ini gambar ini misalkan. Kita klik gambar ini, kemudian klik sisipkan. Kita tunggu prosesnya. Nah, akan berubah semacam ini. Kemudian kita juga bisa memilih warna tema. Di sini warna tema bisa kita ubah sesuai dengan selera kita ya. Oke, misalkan saya pilih yang ini. Jadi proses pembuatan header selesai, judul dan petunjuk perhatian juga selesai. Kita masuk yang bagian bawah ini. Di bagian cover ini akan kita beri token atau password. Token atau password ini adalah kode rahasia yang dibuat oleh guru dan biasanya akan diberikan kepada siswa ketika waktu mengerjakan soal dimulai. Karena soal ini merupakan dokumen rahasia, maka harus diberikan protect dalam bentuk token ini supaya tidak mudah dilihat oleh siswa atau orang lain sebelum waktu mengerjakan soal dimulai ya. Kita langsung tuliskan di sini misalkan tulislah token misalkan, atau biasa disebut dengan istilah password. Bagaimana cara membuat token atau password? Nah, di sini sudah benar. Kita pilih jawaban singkat. Oke, kemudian angka ini, ya sekali lagi angka ini kita ubah menjadi teks. Kenapa kita ubah jadi teks? Biasanya token atau password yang baik itu kombinasi antara huruf dan angka.
Kemudian di sini ada kolom teks. Ini adalah kolom rumusan token yang akan kita buat. Misalkan token yang akan kita buat adalah PH123. Ini kode rahasia kita yang akan kita berikan pada siswa kita ketika akan mengerjakan soal. PH123. Kemudian di sebelah kanannya ada tes kesalahan khusus. Maksudnya adalah ketika siswa memasukkan token yang salah, maka akan keluar peringatan bahwa token yang mereka masukkan adalah salah. Bisa kita rumuskan di sini, misalkan token yang Anda masukkan salah. Ketika token yang dimasukkan salah, maka siswa tidak bisa melanjutkan ke tahap bagian soal berikutnya. Jangan lupa ini kita aktifkan wajib isi dengan cara geser ke sebelah kanan. Oke, berarti proses untuk cover soal ini sudah selesai. Di sini ada header, ada judul soal, ada perhatian untuk siswa, kemudian yang terakhir adalah token atau password. Ini adalah bagian-bagian yang pertama, yakni cover soal. Kita masuk ke bagian yang kedua, yakni identitas diri siswa. Kita akan melakukan penambahan bagian ini dengan klik ikon tambahkan bagian. Sementara ini bisa kita tutup dengan kita klik tanda silang ini ya. Kita akan melakukan penambahan bagian yang kedua. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan, sebelum melakukan klik ikon tambahkan bagian, pastikan dulu kursor aktif berada di bagian paling bawah dari bagian yang pertama. Kenapa? Kalau misalkan kursor aktifnya pada bagian yang atas begini, kemudian kita klik tambahkan bagian, bisa jadi tulis token ini akan masuk ke bagian yang kedua. Maka kita klik dulu bagian yang paling bawah ini, kemudian kita klik tambahkan bagian. Maka akan muncul tampilan semacam ini, bagian 2 dari 2 lembar. Kita isi judul bagian yang kedua ini, misalkan isilah data diri siswa dengan benar. Dengan benar. Misalkan kita isi semacam ini. Ini juga merupakan kalimat perintah. Kemudian kita klik tambahkan pertanyaan. Oke, kita akan membuat pertanyaan yang pertama di bagian pertanyaan ini. Kita isi yang pertama adalah, biasanya yang pertama itu nama siswa ya. Kemudian ini sudah benar jawaban singkat. Kemudian wajib diisi ini kita aktifkan. Kemudian kita tambahkan pertanyaan setelah nama siswa, misalkan nomor absen. Oke, ini akan berubah menjadi jawaban singkat. Ya, tadi itu dia pilihan ganda. Kemudian kita tulis nomor absen, langsung dia berubah menjadi jawaban singkat. Ini ada angka, karena nomor absen itu selalu ditulis dengan angka. Kemudian kita aktifkan wajib diisi dengan geser ke kanan. Nama siswa sudah, nomor absen sudah. Biasanya kita tambah lagi yang ketiga, misalkan kelas ya. Kelas ini kalau misalkan paralel, soal ini kita buat untuk 2 kelas misalkan ya, kita bisa pilih drop down ya. Misalkan kelas yang pertama adalah kelas 12 IPA 1 misalkan. Kemudian kita klik yang bawah ini, kita kasih option yang kedua, misalkan 12 IPA 2. Atau kita tambahkan yang lain juga terserah. Kita aktifkan wajib diisi. Nah, ini 3 identitas ini sudah kita isi. Ini juga formatnya terserahlah Bapak Ibu guru mau menambahkan atau mengurangi. Bagian yang kedua, identitas diri siswa, kita anggap cukup ya, dengan 3 pertanyaan, nama siswa, nomor absen, dan kelas. Semua pertanyaan yang ada di sini atau data diri siswa yang ada di sini, semuanya kita setting wajib diisi oleh siswa ya. Biasanya wajib diisi itu ditandai dengan adanya bintang yang berwarna merah ini. Setiap pertanyaan yang ada kode bintang merah itu adalah pertanyaan yang wajib diisi, artinya kalau tidak diisi oleh siswa, maka siswa tidak akan bisa melanjutkan ke bagian berikutnya. Baik, kita masuk ke tahap bagian yang ketiga.
kita arahkan kursor kita di bagian pertanyaan paling bawah, kemudian kita klik tambahkan bagian. Kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yakni rumusan butir soal. Kita klik tambahkan bagian. Nah, kita yang pertama ini ada bagian tanpa judul. Biasanya kalau sebelum mengerjakan soal itu ada kalimat perintah dari gurunya, misalkan kerjakan soal dengan benar. Oke. Kalau soalnya itu pilihan ganda, biasanya kalimat perintahnya pilih satu jawaban yang paling benar. Karena ini nanti soal-soal akan saya buat bervariasi, ada pilihan ganda, ada kotak centang, ada soal isian singkat, maka saya tulis kalimat perintah kerjakan soal dengan benar. Kemudian kita klik tambahkan pertanyaan di sini. Kita klik tambahkan pertanyaan. Ini adalah pertanyaan pertama yang akan kita buat. Sebelum kita menulis pertanyaan, kita lihat di sini option-option dalam memilih bentuk soal. Ini ada soal jawaban singkat, kemudian ada paragraf atau jawaban uraian, kemudian ada pilihan ganda, dan ada kotak centang. Kita fokus penilaian soal pada option 4 yang ada di atas ini. Untuk jawaban singkat, pilihan ganda dan kotak centang biasanya Google Form bisa melakukan koreksi secara otomatis. Akan tetapi untuk soal yang jawaban uraian panjang, Google Form belum secerdas otak manusia, artinya tidak bisa mengkoreksi secara otomatis. Jadi ini nanti untuk kalau kita membuat soal jawaban uraian, tetap akan dilakukan koreksi manual oleh guru. Kemudian di sini pilihan ganda dan kotak centang. Apa bedanya? Kalau pilihan ganda biasanya option yang benar itu cuma satu. Sedangkan kotak centang biasanya option yang benar lebih dari satu. Baik, kita masuk kepada proses selanjutnya adalah penulisan soal yang pertama. Dalam teknik penulisan soal ini bisa kita lakukan pengetikan secara manual. Kita ketikkan soalnya di sini, kemudian kita kalau sudah soal selesai, kita arahkan kursor di option, kemudian kita klik optionnya. Cuman secara umum, guru sebelum membuat soal di Google Form ini, guru sudah punya konsep soal yang biasanya ditulis di Microsoft Word. Saya juga sudah menyiapkan soal di Microsoft Word semacam ini. Saya sudah siapkan 5 soal dengan bentuk variasi soal yang berbeda-beda. Karena nanti bentuk soal ini mempengaruhi teknik penulisan di Google Form. Kalau ada soal konsep semacam ini, kita akan menghilangkan nomor dan optionnya karena tidak dibutuhkan di Google Form. Caranya adalah kita bisa kita blok seperti ini, kemudian kita klik numbering, kemudian kita klik noun. Kita cek ini sebagai nomor 1. Begitu juga dengan yang ini. Bisa kita hilangkan nomornya dengan cara yang sama seperti tadi. Optionnya juga ABCDE-nya ini kita hilangkan di sini. Oke, ini soal nomor 3, kita hilangkan nomornya, kita tandai sebagai soal nomor 3. Optionnya juga bisa kita hilangkan di sini. Klik numbering, kemudian klik noun. Ini soal nomor 4, kita hilangkan nomornya, kita tandai sebagai soal nomor 4. Option ini juga bisa kita hilangkan tandanya ya, karena tidak dibutuhkan di Google Form. Ini yang terakhir soal nomor 5, kita hilangkan nomornya. Oke, kita mulai, kita copy soal yang nomor pertama, kemudian kita lakukan paste di sini. Soal sudah selesai, kita arahkan kursor di option, kita klik option yang ada di sini. Kita klik option yang ada di sini, kemudian kita tombol kanan, mouse kita tombol kanan, kemudian kita pilih copy, kemudian kita pastekan di sini. Ya, kalau biasanya SMA atau madrasah aliyah biasanya optionnya itu ada 5 ya, A, B, C, D, E ya. Oke, soal sudah, option sudah, tinggal kita kasih kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban. Kita tentukan satu jawaban yang benar, kemudian jangan lupa kita kasih poin atau skor maksimal soal. Kemudian kita klik selesai. Oke, sudah selesai. Kalau kita mau melakukan pengaturan tambahan juga bisa.
wajib diisi ini biasanya kalau saya buat soal tidak saya aktifkan. Artinya siswa bebas ini dijawab atau tidak. Kalau tidak dijawab tentu pengaruh pada nilai yang dihasilkan oleh siswa. Kemudian di sini ada titik 3 ini. Kalau kita klik, ini ada option acak urutan opsi. Ini selalu saya pilih. Saya klik acak urutan opsi. Jadi kalau di setelan tadi acak urutan nomor, kemudian di sini bisa kita tambahi setelan acak urutan option. Sehingga nanti kalau sudah nomornya acak, optionnya acak, tentu siswa akan kesulitan kalau bekerja sama dalam mengerjakan soal dengan teman yang lain. Kalau sudah selesai, kemudian kita klik tambahkan pertanyaan. Kita masuk ke soal yang nomor 2. Kita lihat konsep kita. Nah, di sini ada dalam bentuk kalimat, ada dalam bentuk gambar. Maka nanti ada teknik khusus untuk soal model semacam ini. Sementara kita klik dulu pertanyaannya. Kemudian kita copy, kita pindah ke sini. Oke. Kemudian kita kembali ke soal. Nah, ini ada gambar. Gambar ini tidak bisa kita copy pastekan di Google Form karena setiap gambar ini harus melalui proses upload. Proses upload dalam bentuk file gambar bisa berekstensi JPG atau PNG. Caranya adalah kita klik kanan di mouse kita, kemudian kita pilih Save as Picture. Kita klik di sini. Kemudian kita kasih nama file misalkan ya. Kita kasih nama file, kemudian kita pilih folder yang kita tentukan sehingga mudah dicari. Kemudian kita klik save. Oke, kita lihat di folder kita yang barusan kita buat tadi. Nah, ini ada file gambar, ekstensinya adalah JPG yang kalau sudah begini bisa kita upload di Google Form. Caranya adalah seperti ini. Kita kembali ke Google Form kita. Ini ada ikon gambar, kita klik, kemudian kita klik cari. Ini di dokumen kita tadi itu kan ada soal genetika, folder soal genetika yang menyimpan gambar pedigree tadi itu. Kita klik filenya, kemudian kita klik open. Nah, ini proses upload untuk masuk ke Google Form. Nah, ini gambarnya sudah masuk di soal kita. Kita bisa melakukan pengaturan di sini, misalkan rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Nah, biasanya saya pakai rata kiri. Ya. Kita lihat lagi soalnya. Di sini ada pertanyaan. Kita klik pertanyaan ini, kemudian bisa kita masukkan di bawah gambar ini. Kita klik titik 3 ini, kemudian kita pilih bagian bawah, tambahkan teks, kemudian kita kopikan di sini, atau kita paste di sini. Oke, pertanyaannya sudah selesai. Sekarang kita kopikan jawabannya. Oke, kita ingat jawaban kuncinya adalah 2 dan 4. Kita klik opsi, kemudian kita paste di sini. Pertanyaan sudah, opsi sudah. Kita akan memberikan kunci jawaban. Klik kunci jawaban. Kita pilih salah satu jawaban yang benar karena ini soal pilihan ganda. Kemudian jangan lupa kita kasih poin. Kita kasih poin 20. Oke. Kemudian kita klik selesai. Kalau kita ingin menambahkan aturan acak opsi, seperti tadi kita klik di sini titik 3, kita klik acak urutan opsi. Soal nomor 2 sudah selesai, kita masuk soal nomor 3. Oke, soal nomor 3, kita lihat konsep soal kita. Ini adalah bentuk soal pilihan ganda, tetapi ada pernyataan-pernyataan yang dipilih. Kalau ini kita kopikan langsung di Google Form, maka hasilnya akan semacam ini. Misalkan kita copy ini. Pertanyaan ini kita copy semua. Apa yang terjadi kalau kita pastekan di sini? Nah, soalnya tidak bisa tertata berurutan seperti konsep kita yang ada di Word tadi. Misalkan ini kita enter misalkan. Ini nggak bisa, turun ke bawah nggak bisa. Kita enter nggak bisa. Nah, soal model semacam ini susunannya sangat tidak menarik dan membingungkan.
saran saya adalah kita hapus sampai di sini. Kita mulai dari nol tadi ya, kita hapus. Kita tuliskan ini dulu, kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian untuk yang ini ya, karena kalau kita kopikan di Google Form secara langsung tidak tertata rapi semacam ini, maka saya sarankan untuk tulisan yang ada di sini kita convert, kita ubah menjadi file gambar. Caranya adalah biasanya kalau saya menggunakan fasilitas sniping tool. Bapak Ibu kalau di taskbarnya ini tidak ada tampilan sniping tool, bisa dicari di pencarian di sini. Tinggal kita tuliskan sniping tool. Nah, ini akan muncul semacam ini. Kemudian kita klik. Oke. Kemudian kita pilih new. Yang ada gambar guntingnya ini. Kita klik new. Ketika kita klik, kertas akan terlihat remang atau buram. Terus kursor berubah menjadi plus. Kita klik di sini. Kita tahan, jangan dilepas. Kemudian kita geser. Kita melakukan cropping di sini. Kita pilih yang akan kita jadikan sebagai file gambar. Oke. Kemudian kita klik save snip. Kita tulis judul filenya misalkan pernyataan. Kemudian kita save. Oke, sudah selesai prosesnya. Kemudian kita akan melakukan upload gambar. Kita cari, kemudian pernyataan ini kita pilih, kemudian open. Ini adalah upload gambar yang kita tuju tadi. Nah, ini sudah ada option pernyataannya ada di sini. Ini sebenarnya bisa kita perbesar ya. Kita klik, kemudian kita tarik di sini. Ini bisa kita perbesar supaya jelas siswa membacanya. Kemudian kita lihat lagi di soal kita, di sini masih ada pertanyaan. Kita copy, kemudian kita taruh di sini aja, ini titik 3, kemudian tambahkan teks, kemudian kita paste di sini. Oke, pertanyaan sudah selesai, tinggal kita copy optionnya. Kita copy option yang ada di sini. Oke, kemudian kita tuliskan di sini. Kemudian prosesnya selanjutnya adalah memberikan kunci jawaban. Kita pilih kunci jawabannya, misalkan ini 135 ya. Kemudian kita kasih poin. Misalkan kita kasih poin 20 ya. Kemudian kita klik selesai. Kita kasih pengaturan tambahan, yaitu kita klik titik 3 ini, kita klik acak urutan opsi. Penulisan soal yang nomor 3 selesai. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Soal nomor 4, kita klik tambahkan pertanyaan. Kita lihat soal nomor 4. Soal nomor 4 ini adalah soal pilihan, tapi jawaban yang benar ada 2. Jadi siswa disuruh memilih dari pilihan ganda ini, tapi jawaban yang benar ada 2. Kita klik pertanyaan ini, kemudian kita paste di sini. Nah, kalau dibutuhkan 2 jawaban yang benar, maka opsinya bukan pilihan ganda, tapi pakai kotak centang. Kita ubah menjadi kotak centang. Kemudian kita kopikan pilihan-pilihannya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, kemudian kita kasih kunci jawaban. Tadi kunci jawabannya ada 2, cryptomery dan polymery misalkan. Kita kasih poin, kemudian kita klik selesai. Kita juga bisa memberikan pengaturan tambahan. Titik 3 ini kita klik acak urutan option. Soal nomor 4 selesai. Bukan pilihan ganda, tapi model kotak centang. Oke, selanjutnya kita klik tambahkan pertanyaan untuk soal yang terakhir, yakni soal nomor 5.
Kita lihat soal nomor 5 ini ternyata bukan soal pilihan ganda, tapi soal jawaban singkat. Kita klik soalnya. Kita ingat-ingat kuncinya adalah transkripsi. Kita pindahkan ke sini. Kita paste di sini dan kita ubah option soal menjadi jawaban singkat. Kalau soal jawaban singkat semacam ini, maka nanti tidak ada option acak, option yang ada di sini nggak ada, karena ini adalah jawaban singkat. Kita kasih kunci jawabannya. Di soal ini ada kalimat jawab dengan huruf kapital. Ini tentu ada maksudnya. Oke, kita misalkan memberikan jawaban di sini ya. Jawabannya tadi adalah transkripsi. Misalkan kalau kita di sini pasang kunci jawaban transkripsi memakai huruf besar semua, kemudian siswa menjawab dengan jawaban transkripsi tapi memakai huruf kecil semua, maka oleh Google Form dalam koreksi otomatis itu dianggap jawaban yang salah. Kenapa? Karena kuncinya adalah transkripsi memakai huruf besar semua. Berarti Google Form butuh kunci jawaban yang spesifik, baik itu urutan hurufnya maupun besar kecilnya huruf. Mungkin guru juga bisa mentoleransi memberikan option jawaban tambahan. Kunci jawabannya adalah, misalkan kita biasanya siswa kalau menulis itu kan dimulai huruf besar kemudian huruf kecil semua, misalkan begini. Atau kita kasih option lagi, jawaban dengan menggunakan huruf kecil semua. Nah, kalau kita pasang kunci jawaban semacam ini, ketika siswa menjawab dengan benar, misalkan transkripsi pakai huruf besar semua juga betul, transkripsi pakai T besar awal juga betul, atau dijawab transkripsi pakai huruf kecil semua semacam seperti ini juga betul. Karena ini ada option jawaban yang dianggap betul. Kemudian kita klik tandai semua jawaban tidak benar lainnya. Kemudian jangan lupa kita kasih poin, misalkan kita kasih poin 20. Kemudian kita klik selesai. Oke, 5 soal contoh dengan beberapa variasi sudah kita buat di bagian ketiga atau bagian rumusan butir soal ini. Oke, kita kembali ke bagian yang pertama. Proses penulisan soal dari cover, identitas, dan rumusan soal sudah selesai. Biasanya setelah proses ini adalah kita akan melakukan preview ya. Preview atau pratinjau untuk melihat apakah tulisan-tulisan soal kita atau rumusan kunci jawaban sudah benar, atau ada tulisan-tulisan yang perlu diedit. Itu biasanya kita lakukan preview atau pratinjau. Kita masuk ke tahap pratinjau atau preview. Kita klik icon pratinjau atau preview ini. Kita lihat settingan kita yang pertama, cover soal. Di sini kita lihat penulisannya, apa ada kata atau kalimat yang masih salah untuk kita koreksi. Kemudian ini ada tulislah token dan password. Kita coba misalkan menuliskan password kita atau token kita PH123. Sementara kita coba misalkan kalau siswa menuliskan token yang salah, misalkan 125 misalkan. Ini adalah misalkan token yang salah. Coba kita lihat kalau kita klik berikutnya. Nah, di sini ada peringatan, maaf token yang Anda masukkan salah. Ini perlunya token. Apabila siswa mengentry atau menuliskan token yang salah, maka soal ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana kalau kita menuliskan token yang benar? Misalkan PH123 ya. Kita klik berikutnya. Nah, kalau tokennya benar, dia akan bisa masuk ke bagian soal yang kedua. Kita lihat bagian soal yang kedua ini, apakah masih ada kesalahan atau tidak. Ini harus kita isi ya, karena ada tanda bintang merah ini. Misalkan kalau tidak kita isi kemudian diklik berikutnya, maka akan ada peringatan pertanyaan wajib diisi dan seterusnya. Misalkan kita coba, misalkan
kita klik nama siswa. Jadi preview ini juga tampilan yang sama nanti kalau siswa membuka tautan soal kita, bentuknya akan seperti ini. Nomor absen misalkan 12. Kelas ini ada 2 pilihan karena bentuknya drop down ya. Drop down ini dalam penulisan identitas kadang penting supaya siswa dalam mengisi identitas lebih cepat ya. Jadi kalau ada pilihan dalam option, maka sebaiknya pakai drop down. Misalkan ini 11 IPA 1. Kalau sudah diisi semua, kita klik berikutnya. Maka akan masuk ke bagian soal yang ketiga, yaitu pengerjaan soal ya. Sambil kita cek dulu sebelum kita untuk mencoba menjawabnya. Nah, ini soal nomor 1 ternyata ada option yang masih perlu untuk kita edit. Ini kan. Nah, bagaimana kalau kita menemukan di preview ada soal yang masih perlu diedit begini? Maka langkahnya adalah kita lihat ini. Bagian pojok kanan bawah ini ada tulisan edit formulir ini. Kita klik edit, nah, kemudian leave ya. Ini berarti kita sudah masuk sebagai pembuat ya. Kita bisa mengedit. Oh, ternyata ini masih salah. Kita lihat konsepnya kenapa kok masih salah. Ternyata yang option D sama E ini sama. A dan AB, A dan AB. Ini bisa kita ganti misalkan begini. Jadi ketika kita copy, kalau ada option yang sama biasanya yang tampil 1. Oke, ini yang benar itu ini, kita kopikan seperti ini. Kita klik kanan kemudian copy. Nah, ini bisa kita paste di sini. Oke, kalau kita sudah melakukan penggantian data seperti ini, tidak perlu save karena Google Form itu otomatis akan melakukan save otomatis. Oke, kita kembali lagi ke preview. Berarti kita kembali lagi ke semula ya. PH 1, 2, 3, kemudian berikutnya. Nah, ini kan acak tadi, kita setting acak ya. Yang pertama tadi nama, terus kita preview lagi yang atas kelas ya. Memang settingannya adalah acak, acak pertanyaan. Kita tulis IPA 1, kita tulis namanya. Kemudian nomor absen, misalkan kita tulis 12, kemudian berikutnya. Oke, kita baca lagi. Dalam preview ini sebaiknya juga kita coba untuk menjawab dengan jawaban yang benar. Kenapa? Nanti kalau misalkan kita kirim jawaban kemudian nilainya 100, berarti kita memasang jawaban, kunci jawaban dengan benar. Kita klik, misalkan ini tadi kuncinya adalah transkripsi. Oke, kemudian misalkan soal yang kedua ini kuncinya adalah 135. Kita baca, kelihatannya soalnya sudah benar. Kemudian kita masuk ke soal yang ketiga, kemungkinan fenotip golongan darah. Nah, ini tadi optionnya tadi hanya ada 4, setelah kita edit optionnya ada 5 ya. Misalkan ini kita coba menjawab dengan jawaban yang benar. Kemudian ini misalkan kita lihat kuncinya, misalkan ini 2 dan 4 ya. Kemudian ini kotak centang, soal kotak centang ini kita pilih 2 jawaban karena dari pernyataan ini yang benar adalah dua option ya. Misalkan ini sama ini. Sudah kita lihat-lihat soalnya, ternyata sudah betul semua. Tinggal kita pastikan kunci jawaban yang kita pasang benar ya. Kemudian kita coba untuk kirim. Setelah kirim, karena kita sudah setting, setelah mengirim jawaban siswa dapat melihat skor. Kita klik lihat skor. Nah, ini sudah mendapatkan skor 100, berarti kita memasang kunci jawabannya sudah benar. Proses-proses semacam ini, terutama preview untuk mengedit dan menguji coba ini sangat penting karena nanti kalau soal sudah diujikan ke siswanya, soal ini benar-benar sudah betul ya. Kita menghindari sedikit mungkin atau seminim mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan soal yang nanti membingungkan siswa. Ini adalah proses yang namanya preview. Kita bisa kembali lagi ke soal kita. Kita tutup saja nggak apa-apa, nanti hasil edit kita dan sebagainya akan menyimpan secara otomatis ya.
Ini adalah soal kita tadi ya. Oke, kita lihat di sini sudah muncul respon 1 karena kita sudah mengirim 1 jawaban. Kita bisa melihat respon di sini. Oke, kalau ingin melihat rekapan respon di Google Form Guru ini, kita bisa klik membuat spreadsheet ini. Ini bisa kita klik ya. Kemudian ini bisa kita kasih judul, kemudian kita klik buat. Kita tunggulah. Ini adalah hasil dari nilai yang kita uji cobakan tadi. Dapat 100 dari 100 skor maksimal. Ini nama siswa, kemudian identitas dan jawaban yang lain. Ya. Ini juga ada analisis jawaban. Oke, itu cara melihat dari nilai respon yang masuk. Atau melihat nilai dari jawaban siswa yang sudah mengirim jawabannya kepada guru melalui Google Form. Kita kembali. Sebenarnya respon ini juga bisa kita lihat di sini. Kita lihat di titik 3 ini, kita klik. Kemudian ini ada download tanggapan. Bisa kita lihat di sini juga. Nanti ada proses download di sini di bagian pojok kiri bawah ini. Kita lihat hasil download kita. Ini bisa kita buka ya. Oke, dalam bentuk WinRAR ya. Kita tutup. Ini bisa kita buka di sini, bisa kita ekstrak. Untuk sementara ini kita lihat aja hasilnya. Nah, hasilnya tidak tertata rapi seperti di spreadsheet tadi itu ya. Ini adalah 2 cara di dalam melihat skor yang diperoleh siswa. Kalau ini adalah hasil download ya. Sudah kita tutup. Saya kira kalau sudah memakai spreadsheet sudah lebih jelas dan rapi. Sudah tidak perlu untuk melakukan download tanggapan ya. Kita pilih salah satu saja, misalkan ini. Ini pada respon ini juga ada statistik jawaban. Juga ada nilai per individu. Kalau kita klik individu semacam ini. Nah, ini individu yang namanya Murtato misalkan ya. Dia mendapat nilai 100 ya. Ini adalah respon uji coba yang kita lakukan. Kalau memang dalam preview sudah kita anggap betul, kemudian kita sudah melihat respon dan lain sebagainya, respon ini bisa kita hapus biar nanti yang masuk ke dalam respon di Google Form Guru ini adalah siswa yang mengirim jawaban. Kita bisa menghapus respon dengan cara kita klik ini titik 3 ini, kemudian kita klik hapus semua tanggapan. Tanggapan uji coba ini kita hapus. Oke, berarti selesai. Kita kembali ke pertanyaan. Proses preview, edit dan uji coba sudah kita lakukan. Berarti kita sudah bisa masuk ke tahapan berikutnya, yakni tahapan share link atau share tautan kepada siswa-siswa kita. Kita mulai share link ini dengan klik ikon kirim ini, tombol kirim ini maksud saya. Kita klik untuk melakukan proses share link. Ini ada tampilan kirim formulir. Kita akan memilih ikon tautan ini. Kemudian kita klik. Nah, di sini sudah ada alamat URL atau tautan soal kita. Ini tertulis sangat panjang sekali. Bisa kita perpendek dengan melakukan checklist pada perpendek URL. Sehingga alamat tautan kita menjadi lebih sederhana atau lebih simpel ya. Langkah selanjutnya kita klik salin atau copy. Oke, kalau sudah disalin ini bisa kita tutup. Kemudian bisa kita coba di address bar, kita paste di sini, kita tempel di sini. Kemudian kita enter. Nah, ini tampilan soal kita yang akan dikerjakan oleh para siswa.
Atau misalkan biasanya guru melakukan share tautan itu lewat aplikasi WA Group. Sehingga misalkan di sini ada WA Group, bisa kita tuliskan di sini. Saran saya untuk para bapak dan ibu guru, sebaiknya di WA membuat grup pribadi yang anggotanya kita sendiri untuk membuat pengarsipan atau dokumen yang kita anggap penting seperti ini. Dokumen itu bisa dari WA grup kedinasan atau yang lain, sehingga nanti kalau ada informasi yang penting langsung kita teruskan ke WA pribadi kita seperti ini. Sementara kita tulis misalkan ke dokumen WA pribadi kita klik, kemudian kita paste atau kita tempel alamat tautan soal kita di sini. Kemudian biasanya dikasih keterangan. Misalkan ini soal biologi ya. Kita kasih keterangan lagi, dikerjakan hari Sabtu misalkan. Hari Sabtu 23 Mei 2020. Kalau perlu dikasih jamnya sekalian, pukul 08.00 sampai 09.00 WIB. Ya, kemudian kita klik kirim. Nah, ini adalah alamat dari soal kita di Google Form. Kemudian pada waktu yang kita inginkan, misalkan ujian kurang 30 menit, maka ini bisa kita share ke WA Group siswa-siswa kita. Nanti siswa-siswa kita akan menerima informasi semacam ini, kemudian akan melakukan masuk ke soal dengan klik tautan yang kita berikan seperti ini. Nah, siswa langsung bisa mengerjakan soal ini dengan terlebih dahulu menuliskan token atau password yang akan diberikan oleh guru menjelang dimulainya mengerjakan soal atau 5 menit sebelum mengerjakan soal. Ini cara membuat link sekaligus melakukan share link, baik itu lewat WA atau lewat media sosial yang lain. Kalau kita melakukan penulisan link ini ke dokumen pribadi kita, nanti kalau kita mau mengirim ke WA Group atau ke media sosial yang lain yang bisa diakses oleh siswa kita tidak perlu lagi membuka Google Drive atau Google Form. Cukup kita lihat di dokumen ini untuk kita teruskan ke siswa kita. Ini adalah cara untuk melakukan share link. Selanjutnya kita kembali ke soal. Setelah proses share link ini kita lakukan, materi kita untuk tutorial ini adalah menyeting alokasi waktu atau durasi waktu untuk mengerjakan soal yang kita berikan kepada siswa-siswa kita. Dalam melakukan pengaturan durasi waktu atau pembatasan waktu mengerjakan soal, di sini saya perkenalkan dua cara. Yang pertama secara manual, artinya tidak perlu aplikasi tambahan khusus ke Google Form. Yang kedua adalah cara pembatasan waktu dengan menggunakan aplikasi tambahan. Dalam hal ini nanti kita akan pakai aplikasi yang umumnya dipakai di Google Form dalam pembatasan atau pengaturan durasi waktu, yaitu pakai form limiter. Baik, kita masuk yang pertama adalah kita melakukan pembatasan waktu mengerjakan soal di Google Form dengan cara manual. Yang pertama dengan memanfaatkan token dan memanfaatkan tanggapan atau respon. Ketika siswa memulai mengerjakan soal, dia harus memulainya dengan menuliskan token atau password. Ini pembatasan memulai pekerjaan, mengerjakan soal dalam hal ini. Kemudian nanti kita batasi ketika waktu mengerjakan soal sudah selesai, kita cukup melakukan penonaktifan menerima tanggapan. Caranya adalah kita geser ini ke kiri, maka akan keluar warna merah dengan tulisan tidak menerima tanggapan. Kemudian kita tuliskan di sini pesan untuk responden ketika waktu mengerjakan telah habis. Kita tuliskan pesan waktu mengerjakan soal telah selesai. Kemudian ini akan keluar ketika siswa mengerjakan soal atau membuka soal pada saat waktu yang ditentukan sudah selesai. Sekarang kita coba,
ketika ini kita nonaktifkan, apa yang terjadi pada lembar soal yang dikerjakan siswa. Misalkan ini adalah link atau tautan yang nanti akan dibuka oleh siswa, kita klik di sini. Nah, maka lembar soal Google Form memberikan sebuah peringatan atau notifikasi waktu mengerjakan soal telah selesai. Ini adalah pengaturan pembatasan mengerjakan soal secara manual dengan memanfaatkan fitur atau option yang ada di Google Form. Kita masuk cara yang kedua, melakukan pembatasan mengerjakan soal dengan menggunakan aplikasi pendukung, yakni Form Limiter. Terlebih dahulu kita akan melakukan penginstalan Form Limiter. Kita tutup dulu ini, kita kembali ke soal kita. Kita klik pertanyaan ya. Kita akan melakukan penginstalan Form Limiter di Google Form kita. Kita perhatikan ikon titik 3 ini. Kemudian kita klik, kita pilih add-on. Kita klik add-on. Di sini banyak sekali aplikasi dari pihak ketiga yang harus atau bisa kita manfaatkan untuk mendukung kerja Google Form kita. Banyak aplikasi-aplikasi untuk menyeting durasi waktu. Ini ada form notification, ada form limiter, ada lagi Timify Me ini untuk memunculkan hitung mundur mengerjakan soal, ada email notification untuk membatasi waktu awal dan akhir mengerjakan soal, dan masih banyak lagi. Kalau kita menginginkan aplikasi ini masuk ke dalam Google Form kita, maka harus kita install. Sementara tidak mungkin kita akan menerangkan satu persatu dari beberapa aplikasi penunjang untuk pengaturan durasi waktu ini, karena akan membutuhkan waktu yang lama. Saya pilihkan satu saja, aplikasi untuk mengatur waktu, yakni Form Limiter, karena aplikasi ini umum digunakan dan sangat mudah untuk diterapkan. Kita klik Form Limiter untuk kita install. Nah, kemudian ada tampilan untuk menginstal, kita klik install. Ada tulisan bersiap untuk memasang, kita klik lanjutkan. Kemudian kita disuruh memilih akun, pilih salah satu akun kita yang kita gunakan untuk menulis soal di Google Form. Kita klik akun kita ini. Kemudian ada Form Limiter meminta perizinan akun Google Anda, artinya dia meminta untuk mengakses info-info yang ada di akun kita. Kita klik izinkan. Nah, Form Limiter telah berhasil diinstal. Ini juga akan memberikan info notifikasi di email kita tentang proses penginstalan Form Limiter yang ada di Google Form kita. Kemudian kita klik selesai. Kalau kita melihat di sini ada tulisan uninstall, berarti proses penginstalan Form Limiter telah berhasil ya. Sementara kita tutup, kita kembali ke soal kita. Kita klik refresh ini ya. Nah, akan muncul ikon baru ketika kita menginstal aplikasi yang akan menjadi pendukung di Google Form kita. Ikon ini namanya pengayah ya. Kita akan melakukan proses pengaturan dengan Form Limiter. Terlebih dahulu kita klik ikon pengayah yang ada di sini. Oh ya, kita aktifkan dulu respon ini biar nanti bisa kita demokan penggunaan Form Limiter ya. Kita masuk ke pertanyaan lagi, kita klik pengayah, kemudian kita pilih Form Limiter. Kita pilih Set Limit. Muncul kotak pengaturan. Ini adalah kotak pengaturan Form Limiter yang khusus untuk membatasi durasi waktu akhir mengerjakan soal. Jadi Form Limiter ini untuk membatasi waktu akhir mengerjakan soal. Kita pilih select, kemudian kita pilih date and time. Kita lakukan pengaturan tanggal, misalkan tanggal saat ini tanggal 23 ya, misalkan kita uji coba tanggal 23. Kemudian kita atur jamnya. Di sini pakai AM dan PM. Ini adalah American version atau British version ya.
Kalau Indonesia pengaturan jam itu memakai sistem 24 jam. Kalau Amerika atau Inggris memakai AM dan PM. AM ini adalah jam 12 malam sampai jam 11.59 siang. AM. Kalau PM itu adalah jam 12 siang sampai jam 11:59 malam. Ya. Misalkan saat ini di daerah kita ini jam 12:58. Ini di bagian pojok kanan bawah ini di laptop saya jam 12:59, berarti masuk kategori PM. Oke, kita lakukan pengaturan misalkan ya. Sekarang sudah jam 12:59. Misalkan nanti saya pakai jam 1 ya. Soal akan selesai jam 1 siang maksud saya. Kemudian jam 1:05 misalkan. Karena siang, maka saya pilih PM. Kemudian kita set ya. Kemudian kita tuliskan pemberitahuan apabila soal waktu mengerjakan sudah selesai. Misalkan kita kasih tulis maaf, waktu mengerjakan soal sudah selesai. Kemudian kita save and enable. Oke, sudah berlaku pengaturan ini. Jadi nanti kalau jam 1:05 siang, maka proses mengerjakan soal di Google Form yang kita buat ini sudah tidak bisa dilakukan lagi. Ini adalah fungsi form limiter, membatasi waktu akhir mengerjakan soal. Ini bisa kita tutup ya. Nanti kita lihat ketika jam 13:05 bagaimana keadaan Google Form yang dimiliki siswa. Sekarang masih jam 13, kita coba buka di tautan, misalkan ini siswa yang membuka ya, diklik. Nah, ini soal masih bisa dikerjakan karena masih jam 13:01. Pembatasan akhir kita tadi adalah jam 1:05 siang, atau kalau di Indonesia kan jam 13:05 siang. Kita tunggu jam 1:05 atau jam 13:05 apakah dari settingan yang sudah kita atur di form limiter kita itu berlaku di lembar kerja yang dikerjakan siswa ini. Kita tunggu jam 1:05 siang. Baik, di sini di jam kita sudah menunjukkan jam 13:06. Tadi kita setting jam 13:05 atau jam 1:05 siang, waktu mengerjakan soal berakhir. Coba kita refresh ini. Nah, kalau siswa sudah melewati jam 1:05 siang, maka siswa sudah tidak bisa lagi mengerjakan soal. Karena form limiter men-setting soal sudah harus berakhir. Yang kedua, siswa juga tidak bisa mengirim jawaban atau submit jawaban ke guru lewat Google Form. Ketika siswa mengirim jawaban melebihi batas akhir, maka jawaban itu sia-sia, tidak masuk dalam respon Google Form yang dimiliki oleh guru. Oleh karena itu, dalam penggunaan Google Form, nanti guru harus mengingatkan apabila waktu mengerjakan soal mau berakhir untuk menyuruh para siswa segera mengirim atau mensubmit jawabannya. Ini cara umum dalam penggunaan form limiter. Jadi tetap saja dimulainya pakai token atau password, mengakhirinya pakai fasilitas form limiter. Kalau sudah selesai, misalkan pengaturan sudah selesai ya, kita bisa buka lagi form limiter, kemudian pilih set limit. Nah, pengaturan yang sudah kita lakukan ini bisa kita nonaktifkan dengan klik disable. Kalau sudah diklik disable, berarti pengaturan kita di form limiter yang tadi kita tetapkan sudah hilang atau sudah tidak berlaku. Ini penggunaan form limiter secara umum. Pada sesi kali ini juga akan saya berikan trik lain dalam penggunaan form limiter untuk membatasi waktu
mengerjakan soal pada soal Google Form yang kita berikan pada siswa-siswa kita. Ada cara lain di dalam menggunakan form limiter ini, yaitu dengan cara setting pengaturan sebanyak 2 kali. Setting pengaturan yang pertama dilakukan sebelum kita melakukan share link atau share tautan kepada siswa. Setting yang kedua adalah kita melakukan setting waktu di form limiter pada saat akan dimulainya waktu mengerjakan soal. Kita akan peragakan di sini. Misalkan sekarang jam di laptop saya adalah jam 14:27 atau jam 2:27 siang. Kita berencana akan melakukan share link pada pukul 14:30 atau jam 2:30 siang, ya. Sedangkan soal ini masih akan diujikan besok pada tanggal 26 Mei. Sekarang ini di laptop saya tanggal 25 Mei 2020. Soal ini akan diujikan pada tanggal 26 Mei 2020. Sedangkan hari ini kita sudah bisa melakukan share link. Ini juga terserah guru mau share link kepada siswa dilakukan kurang 1 jam atau kurang 1 hari sebelum ujian, silakan saja. Asalkan ketika kita melakukan share link belum bisa dibuka atau dikerjakan oleh siswa sebelum waktu mengerjakan soal dimulai. Akan saya peragakan sebagai berikut. Karena kita akan melakukan share link pukul 14:30, kita atur hari ini kita akan melakukan share link tanggal 25 pukul 2:30 PM. Kenapa PM? Karena siang. Kemudian kita klik set. Kita kasih notifikasi atau pesan. Misalkan soal akan dikerjakan pada tanggal 26 Mei 2020 pukul 08.00 sampai dengan pukul 09.00. Kemudian kita klik save and enable. Nah, nanti pada pukul 2:30 siang guru sudah bisa share link, share tautan soal ke para siswanya, baik melalui WA atau media sosial yang lain. Nanti kita akan demonstrasikan bagaimana kondisi soal Google Form siswa ketika siswa membuka soal pada pukul 14:30 atau pukul 14:30 ke atas. Kita tunggu pukul 14:30. Baik, sekarang sudah pukul 14:30. Kita sudah bisa share link kepada siswa-siswa kita. Share link tautan soal Google Form yang kita buat. Kita peragakan, misalkan ini adalah WA grup siswa ya misalkan. Kemudian misalkan siswa mencoba untuk membuka tautan yang kita berikan. Nah, siswa tidak bisa masuk ke bagian-bagian soal. Di sini akan ada tulisan soal akan dikerjakan pada tanggal 26 Mei 2020 pukul 08.00 sampai 09.00. Ini adalah pembatasan yang kita lakukan sebelum soal dimulai dikerjakan oleh siswa. Ketika besok tanggal 26 Mei 2020 tepat pukul 08.00 atau 5 menit sebelum pukul 08.00 kita harus segera melakukan pengesetan yang kedua, yaitu pengesetan yang dilakukan di awal waktu mengerjakan soal. Katakan misalkan ya, seandainya hari ini adalah tanggal 26 Mei, kurang beberapa menit lagi, misalkan kurang 5 menit lagi, sudah pukul 08.00. Maka kita harus segera melakukan pengesetan kembali. Oke, ini kita tutup dulu. Kita kembali ke soal guru. Ini aturan di form limiter ini, pengaturan di form limiter ini, kalau misalkan sudah mau masuk jam 8 pada tanggal 26 seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus melakukan pengaturan ulang. Caranya kita disable dulu, kita nonaktifkan pengaturan ini untuk membuat pengaturan baru. Kita pilih date and time. Oke, kemudian kita tentukan harinya, misalkan tanggal 26. Kemudian kita pilih karena soalnya dikerjakan pukul 08 sampai 09, maka kita tentukan limit akhir mengerjakan soal yaitu pukul 9 tepat, 9.00 ya. Kita pilih AM karena pada pagi hari. Kemudian kita klik set.
Kemudian pesan di sini akan kita ubah. Mengubahnya adalah sebagai berikut, misalkan waktu mengerjakan soal telah selesai. Ya, kenapa? Karena kita set pukul 9. Pukul 9 itu adalah waktu akhir mengerjakan soal. Jadi kalau sudah masuk pukul 9 pada tanggal 26 Mei ini, soal sudah tidak bisa dikerjakan, atau siswa kalau mengirim jawaban pukul 9 atau lebih, maka soal jawaban itu akan sia-sia karena akan tertolak, tidak akan masuk ke respon yang dimiliki oleh Google Form yang dimiliki oleh guru yang bersangkutan. Ini adalah cara-cara yang dilakukan untuk melakukan dengan trik 2 kali pengesetan. Jangan lupa, supaya pengaturan ini berlaku, kita tombol Save and Enable. Saya kira ini tutorial kita pada kesempatan kali ini. Kita sudah membahas mulai dari proses membuat soal, kemudian melakukan preview dan pengeditan, kemudian melakukan share link, dan yang terakhir melakukan pengaturan durasi waktu atau timer pada soal yang akan dikerjakan oleh siswa-siswa kita, baik pengaturan secara manual maupun pengaturan dengan bantuan aplikasi tambahan, yakni Form Limiter. Mudah-mudahan tutorial kita ini ada guna dan manfaatnya. Akhirnya saya ucapkan selamat belajar, selamat bekerja, dan selamat mengabdi. Kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.